Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan selalu kita saling doakan ya, sehat walafiat, jasmani rohani, lancar semuanya dan berkah segalanya. Amin ya robbal alamin. Itu yang kita harapkan semua ya. Oke, itu the point aja. Ini ada apa namanya yang menggelitik teman-teman ya. Sebenarnya informasi ini saya dapat dari kemarin ya. Informasi ini dari kemarin dari ya 1-2 hari yang lalu lah. Tapi saya belum berani juga sampai di rekamnya ini recording ini saya buat sebetulnya masih banyak pertanyaan yang tergolong wajar lah ya karena kita kan orang awam. Jadi untuk masalah validitas itu juga kalau kita tidak cari-cari ya siapa juga yang mau ngasih tahu kita kan gitu. Jadi terkait masalah ekosistem dan utilitas daripada Pi Network ini pengaruh ternyata luar biasa teman-teman ya. Memang dari awal kita tahu, kita lihat berapapun value yang terbentuk, namun yang lebih besar daripada value itu sendiri sebetulnya adalah ekosistem yang dilengkapi dengan utilitas yang luar biasa mumpuni ya, bahkan hingga mendekati penilaian sempurna dari para ahli kripto ya. Itu dari tahun-tahun kemarin sudah seperti itu ya, karena memang jelas target marketnya jelas ya dan lain sebagainya. Walaupun ada segelintir orang yang menyatakan bahwa ini hoax, ini scam segala macam, karena ya mereka tidak memahami secara menyeluruh ya, tidak mengikuti perjalanannya, tracknya dari awal sampai akhir, perkembangannya tidak memantau, wajar. Nah, terkait tentang hal itu, Pi Network ini saya perhatikan semakin sini semakin saya pribadi semakin wajar lah otak saya travelingnya ke arah yang bukan ini ya, bukan halu, tapi travelingnya kepada hasil daripada informasi-informasi ini akhirnya menebak-nebak ini sebetulnya arahnya betul nggak, kira-kira begini, kira-kira begitu. Tetapi saya nggak berani mengutarakan secara detail. Namun akhirnya ketemu 1-2 hari yang lalu ada beberapa artikel teman-teman di medsos itu lengkap ya, baik itu di Twitter, baik itu di Facebook, baik itu di link, baik itu di YouTube. Wah, banyak sekali memberitakan soal Pi Network ini terhadap ekonomi global ya. Kendatipun beberapa orang yang memberikan asumsi bahwa yaitu impossible, tidak mungkin kalau untuk sampai betul-betul masuk ke ranah ekonomi dunia. Artinya bukan hanya sebatas di ruang lingkup bursa cryptocurrency saja, tetapi ini punya pengaruh efek global ya, efek global terhadap ekonomi dunia ya. Memang yang kita tahu geoekonomi untuk saat ini ya, geoekonomi global saat ini sedang mengalami keterpurukan. Nah, ini salah satu yang menjadi pemicu saya untuk coba terus meneliti dan menganalisa ini ada apa sebenarnya dengan informasi terakhir ini. Dan memang sudah lama juga saya berpikir bahwa apakah memungkinkan, karena ada sebagian pionir yang memberitahukan bahwa ini tuh bukan cryptocurrency, tapi ini akan menjadi mata uang digital. Memang sudah lama didengungkan seperti itu, tetapi saya pribadi justru berpikir bahwa itu terlalu jauh, karena mungkin saya orang awam dan tidak mengerti ya. Belum mengerti, terlalu jauh kalau untuk ke arah sana. Jadi saya melihat di white paper, makanya sebelumnya kan saya menjelaskan di video sebelumnya, kita patokan white papernya aja. Di white paper itu kan jelas arahnya kemana. Jadi di situ sudah jelas pasti ada listing, namanya masuk ke bursa kripto. Namun untuk fungsionalnya kita nggak pernah tahu, karena developer yang tahu arahnya. Fungsional walaupun masuk ke listing it's okay, mungkin. Namun kita nggak pernah tahu, walaupun masuk ke listing bursa kripto, tetapi kalau untuk fungsionalnya ternyata punya multifungsi ya, bisa digunakan oleh ya seperti isu sekarang oleh Bank Dunia dan sebagainya. Nah, itu kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Nah, maka dari itu saya sempat berpikir bahwa
sepertinya memang lebih fix di bursa kripto. Karena kenapa? Ketika pun memang barter udah jalan di marketplace ya, tetapi memang ketentuan value ke exchanger itu harus sudah pasti, dan bahkan saya dapat informasi akan segera dirilis, akan segera diterapkan di exchangernya Pi Network ya, untuk menjaga stabilitas daripada harga di setiap marketplace. Karena sudah pasti ketika itu memang tidak segera diterapkan di exchanger ataupun exchangernya pribadi daripada Pi Network, itu kemungkinan akan berpengaruh terhadap value koin itu sendiri di setiap negara. Setiap marketplace pasti akan banyak perbedaan. Nah ini otomatis kan ketidakseragaman akan berpengaruh juga terhadap koin Pi itu sendiri. Belakangan ini saya menerima beberapa informasi terkait masalah ada apa Pi Network dengan Bank Dunia. Artinya seperti itu. Ini ada Bank Dunia kemudian dengan beberapa negara. Dan saya coba runutkan kembali ke beberapa bulan yang lalu info-info yang ada relevansinya. Nah ini yang menarik gitu. Jadi pada kesempatan ini yang pertama saya akan coba bacakan ya, narasi, tulisan narasi atau asumsi daripada para pionir yang sudah mengetahui, para senior, menjelaskan bagaimana dan seperti apa. Adapun masalah tentang validitas ataupun ini non valid ya, nanti ini kita yuk sama-sama ini kita jadikan sebagai ajang pengetahuan saja, sebagai file daripada pengetahuan kita simpan di otak kita. Sewaktu-waktu ada info tambahan, file itu ada relevansinya, baru kita gunakan dan kita sambungkan, maka kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan, di mana kesimpulan itu bisa kita pastikan, oh begini berarti sudah selesai, fix seperti itu ya. Jadi mohon maaf sebelumnya pada kali ini agak panjang teman-teman videonya ya. Jadi saya mohon maaf karena supaya clear, supaya jelas gitu loh. Jadi tidak serta-merta hanya sepotong-sepotong biar gamblang. Artinya nanti file ini, dalam arti file itu pemahaman ini kita simpan di otak kita masing-masing, bahwa kita sudah paham nih ada informasi seperti ini. Ketika ke depan 2-3 hari atau seminggu atau 2 minggu atau sebulan 2 bulan ke depan ternyata ada relevansi baru dengan informasi ini, nah kita sudah tidak pusing ya, tidak beda dengan orang yang baru tahu, itu udah pasti bingung gitu lah. Nah tapi kita kalau sudah jauh-jauh hari ada informasi, jauh-jauh hari ada relevansinya dengan info yang baru terupdate, kita tidak akan kebingungan teman-teman ya. Oke, jadi agak panjang video ini, saya mohon maaf ya, supaya lebih jelas teman-teman ya. Jadi pantasan saya berpikir dari awal itu selalu dibilang revolusi. Ya, Nicholas itu selalu bilang revolusi, evolusi, itu aja. Saya mencerna nggak usah jauh-jauh, kata-kata itu aja. Saya nggak bisa menganggap remeh untuk masalah revolusi ya. Revolusi yang digaungkan itu kalau untuk tingkat dunia itu nggak main-main teman-teman ya. Jadi bukan hanya revolusi hanya satu negara. Kalau sudah sangkut pautnya dengan melibatkan beberapa negara, apalagi dengan bahasa menggunakan digabungkan antara revolusi dengan ekonomi. Nah ini tingkatnya juga beda, bukan tingkat lokal. Nah makanya saya analisa dari awal, nih ada apa. Tapi saya nggak berani terlalu jauh gitu loh, karena saya juga bukan pakar, bukan ahli. Saya hanya mencari info, membaca, coba memahami dan men-sharingkannya ke teman-teman. Makanya saya selalu kasih info ya, manfaat atau tidak itu terserah yang menerima, seperti itu. Nah makanya ketika saya dapat info seperti ini banyak yang nyambung. Seperti ada kemudian info sebelumnya itu teman-teman di grup ya, teman-teman ya, di grup itu banyak sekali. Saya juga nggak tahu itu bener apa enggak nih teman-teman. Silahkan komentar ya di kolom komentar. Ini ada nomor customer service daripada yang lokal aja ya. Kita bicara yang lokal ini, customer service seperti Telkomsel, OJK dan lain sebagainya. Kemudian Bapepti, terus apa lagi ya? Ya pokoknya instansi pemerintah juga, Telkom, kemudian apa ya kemarin ya, PLN kalau nggak salah, PLN juga ada. Itu nomor customer service yang ketika dicek di aplikasi Pi Networknya
ketika kita kan kalau misalkan cek mencari siapa saja kontak yang ada di handphone kita yang join Pi Network, kan keluar ada tandanya kan, Pi ya. Nah ini kok ada gitu loh. Nah memang saya kan nggak simpen ya nomor customer service, tetapi ada beberapa rekanan di beberapa grup juga itu santer banget, tempo hari itu nge-share nomor-nomor customer service yang ada logo, entah itu editan entah apa. Saya coba komentar teman-teman ya, tapi ketika memang itu betul adanya, ini berarti jauh-jauh hari memang artinya apa ya bahasanya ya, kalau bahasa yang bisa saya gunakan mungkin bahasanya silent moving ya. Jadi pergerakan yang senyap, artinya kita nggak tahu apakah sudah ada wacana antar negara atau seperti apa beberapa instansi, saya nggak tahu juga. Nah itu kan hanya asumsi semata ya, asumsi saya pribadi semata. Namun ketika ketemu dengan apa namanya sekarang informasi banyak berseliweran tentang Bank Dunia ini jadi agak banyak nyambung gitu loh. Kemudian perkataan Nicholas yang saya bilang tadi, ada revolusi. Nah ini apa ya, agak-agak nyerempet gitu loh teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, saya coba sebelum membaca nih, baru kali ini teman-teman saya prolognya panjang nih. Mohon maaf ya, karena memang saya sedikit sedikit banyak ya ada pengaruh juga dari antusiasme dari membaca artikel ya, baca informasi. Karena memang jika ini terjadi, waduh ini menurut saya luar biasa teman-teman ya. Tapi berhubung saya selalu tidak mau mendahului asumsi-asumsi yang saya pribadi bukan bagiannya, apalagi saya bukan pakarnya ya. Saya lebih baik sharing, nanya-nanya, bener gak sih ya, kayak gitu-gitu aja lah intinya ya. Nah teman-teman, ini mohon maaf ya, saya coba di sini sekarang bacakan informasinya seperti apa dan bagaimana. Namun sebelum yang pembahasan tentang Bank Dunia itu, ini ada informasi seperti biasa. Kalau saya kan tidak hanya satu macam, tapi ada beberapa informasi dalam satu video. Jadi sebelum kita membahas tentang ada apa sebetulnya Pi Network dengan informasi, dengan perbankan dunia, dengan ekonomi dunia, ini saya informasikan dulu ya. Untuk yang pertama ini info pionir teman-teman ya. Info untuk pionir tentang hasil meeting tanggal 20 ya, beberapa hari yang lalu sebenarnya, 4 hari yang lalu lah. Ini udah lama, tapi barangkali teman-teman ada yang belum tahu gitu loh, dan mungkin ini juga jadi jadi bahan buat kita juga pemahaman ya. Jadi ini katanya info pionir pada keikutsertaan di konferensi global PCM di Meet Twitter malam 20 Agustus 2002 jam 9 malam ya, sampai dengan selesai. Kesimpulannya adalah seperti ini. Untuk negara kita, khusus vendornya belum sanggup untuk mengikuti nilai konsensus tersebut, namun mengacu pada kemampuan yang tidak merugikan dan tidak akan menyerok koin, karena pada dasarnya kita semua pionir, baik itu admin, helper marketplace maupun vendornya, karena pihak vendor mempertimbangkan banyak hal. Ada pengeluaran modal, pembelian produk, dan talangan ongkir dengan uang fiat. Nah ini untuk tanggung jawab vendor ya. Jadi itu menjadi pertimbangan vendor juga. Kita sebagai pionir mempunyai hak penuh atas koin kita. Jika kita tidak setuju akan harganya, ya tentu jalan terbaik tahan koin kita. Tidak usah kita protes ya, nggak usah dicaci maki harganya, nggak usah. Kalau nggak, makanya kan saya bilang lebih baik silent, keep, selesai aja, udah diem aja. Apa untungnya sih kita gitu kan, saling mencerca. Nggak usah. Kalau memang terlalu besar ya sudah, cukup kita tahu oh itu terlalu besar, ya udah nggak mau, biarin aja gitu ya. Jadi toh yang lain juga pasti berpikir sama, cari informasi. Kalau ini mahal, kalau memang orang lain ada yang mau koinnya puluhan ribu, banyak barangkali, kalau mau ya kenapa enggak, biarkan aja kan gitu ya. Jadi tidak usah protes, karena koin kita bukan hanya dipergunakan pada enclosed mainnet ini, namun open mainnet lah puncaknya yang fix nilainya dan tentu bisa dipiatkan. Nah ini untuk hasil kemarin ya, katanya seperti itu. Mari kita beri apresiasi kepada P-Chain Mall Indonesia dan vendor yang akan terlibat secara resmi. Buat vendor tentu akan berkorban dana di awal sampai open mainnet. Banyak pertimbangan mereka atas keberlangsungan stok mereka.
Jika tidak kuat modal, maka mereka akan berhenti di tengah jalan. Jelas ya teman-teman ya. Tentu itu sama-sama tidak kita harapkan demi keberlangsungan ekosistem Pi Network ini. Gitu loh, karena ya kita juga berharap vendor tuh terus berjalan. Namun lagi-lagi tersandung terhadap modal, karena modal ini akan stuck berhenti di koin Pi Network, di walletnya, karena belum bisa dipiatkan ya. Pada awal pembukaan tentu tidak akan banyak produk yang tersedia, mengingat masih terbatasnya vendornya nggak banyak teman-teman. Dan seiringnya waktu berjalan, vendor dan produk akan banyak tersedia. Kita harus maklum, karena tentu tidak bisa menyamakan vendor di negara lain, khususnya Cina. Cina itu udah siap teman-teman ya, 100%, lebih kurang 700 vendor bayangin di Cina ya, yang mendukung penuh ya dengan berbagai macam produk, banyak sekali, dari mulai makanan, pakaian, elektronik, otomotif, segala pun ada ya, kecantikan. Mari kita sambut dengan penuh kemenangan untuk menyambut bersama secara resmi marketplace nanti pada tanggal ya, yang intinya besok tanggal 25 ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini kita menjadi baik adanya dan permulaan yang baik adanya buat teman-teman juga ya. Kita mungkin di P-Chain Mall Indonesia seadanya saja ya teman-teman ya. Jadi seadanya saja. Artinya jangan ya, semacam mungkin besok bisa jadi desak-desakan ya teman-teman ya. Tapi ya bersabar saja, kendati pun kita misalkan oh ini keburu habis, ini nggak kebagian segala macam, ya sudah, nggak masalah, berarti terjagalah koin kita ya, seperti itu teman-teman. Oke, ini untuk masalah perkembangan ya, kabar daripada PCM Indonesia dan keterkaitan dengan vendor-vendor yang Indonesia. Kondisinya seperti apa, seperti itu adanya. Jadi kita harus paham, jangan saling mencerca dan menyalahkan, apalagi itu tidak ada untungnya ya, yang ada merugikan kita. Jadi apa? Jadi pendosa lah tentunya ya. Jadi buat apa? Jadi kita diam aja, cukup pahami. Oke, nah ini dia teman-teman ya, update tentang ada apa. Saya mulai tertarik dengan masalah pembahasan yang berhubungan dengan ekonomi dunia. Tapi sebelumnya ini kayaknya ada beberapa hal dulu ya, penjelasan sebelum ke arah sana ya. Info update ini, saat ini sudah lebih dari 50% pionir yang sudah lolos KYC maupun yang sedang dalam proses verifikasi KYC ya. Yang sudah lolos KYC dan sudah dicentang nomor 7 pada P-Mainnet, proses migrasi koin untuk ditransfer dari Pi Network ke Pre-Browser ditahan sementara ya, mengantisipasi pionir nakal yang menukar atau barter dengan nilai rendah ya. Jadi ini proses migrasinya ditahan, yang migrasi yang kedua. Makanya kan kemarin ada informasi kalau nggak salah, migrasi itu sebetulnya terjadwalkan tiap bulan sebesar 10% dari total nominal koin kita. 10% setiap bulan, migrasinya itu sebulan sekali. Namun ternyata tidak. Nah, ketika berjalan, nah sampai saat ini hitungan dari migrasi awal Juni 28 sampai sekarang Agustus sudah termasuk 2 bulan ya, tidak ada migrasi koin lagi. Artinya belum dijadwalkan lagi kapan, termasuk juga bonus validator, yaitu kan ada 40% ya. 40% dari total validasi berapanya nanti itu akan belum juga dimasukkan ke wallet ya. Kemudian lain-lain banyak lah intinya. Jadi kita sabar aja, kita tunggu, karena semua juga butuh proses, butuh waktu. Itu yang harus kita pahami ya. Jangan asal menyalahkan teman-teman. Oke, yang ketiga ini target bulan ya, yang kedua ya. Ini salah kasih nomor lagi. Target bulan September 2002, pionir KYC sudah mencapai 80%. Ya, targetnya September. Setelah mencapai 80% ke atas, akan secepatnya untuk dilakukan mainnet terbuka ya. Jadi sebelum saya lanjutkan, saya antisipasi, saya ingatkan lagi, ini jangan ditelan mentah-mentah teman-teman ya. Ini kan baru informasi. Tidak ada yang mampu menyatakan ini sebuah kepastian, oke? Ya, ingat ya, tidak ada yang mampu menyatakan ini sebuah kepastian, dan tidak ada pula yang mampu menyatakan ini adalah hoax. Jadi kita cukup menerima porsi informasi dan simpan di diri kita masing-masing, oke? Seperti itu ya. Jadi akan secepatnya dilakukan mainnet terbuka. Nah, ini kita tunggu mainnet terbuka kapan, yaitu tim core yang tahu. Nanti karena berhubungannya ini jelimet ya, udah dengan nanti ada konsensus yang melalui node ya, kemudian algoritma konsensus, kemudian konsensus dari tiap marketplace ya, kemudian konsensus dari para pionir dan sebagainya, itu banyak sekali. Makanya barulah nanti ada sebuah keputusan dari hasil konsensus itu sendiri ya. Jadi
Insya Allah September, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan nanti ada informasi setidaknya walaupun belum ya. Kemudian saat mainnya terbuka, nilai IP akan setara sesuai konsensus. Nah, ini kan kayak bahasa sebuah kepastian ya, tetapi buat kita ya saya sarankan tahan dulu, jangan benar-benar bulat kita makan gitu loh. Akhirnya apa? Kita pasti yakin di sini, sementara ada pihak lain juga yang dengan data-data yang didapatnya, dengan asumsi-asumsi yang didapatnya mereka tidak yakin di sini. Ini itu timbul perdebatan buat apa kan gitu teman-teman. Maksud saya arahnya ke sana gitu loh. Ya, jadi sorry. Nah, jadi ini kita simpan dulu aja bahwa ini ada informasi setara katanya dengan konsensus, yaitu kalau rupiahnya 4,6 miliar. Nah, nanti kalau ketemu lagi wah halu kau kan gitu ya. Jadi ini simpan aja, kita tunggu, yang penting kita sudah paham. Intinya begitu teman-teman ya. Oke, kita lanjutan. Sebelum akhir tahun sudah dilakukan mainnya terbuka katanya begitu. Ya, sudah dilakukan mainnet terbuka. Ya mudah-mudahan, amin ya, amin. Kita bisa menukar Pi melalui market barter ya. Market barter nih seperti apa kita kan belum pernah tahu ya. Ini informasi dari mana juga kita kan nggak tahu. Ini betul ataupun tidak, kita tidak pernah bisa fix bahwa ini valid ataupun tidak. Jadi kita cukup persiapan, pemahaman bahwa ketika ini terjadi kita sudah paham ya. Kita bisa menukar Pi melalui market barter, melalui exchanger aset digital untuk ditukar dengan mata uang fiat. Ya artinya bahwa setiap negara sudah pasti kalau mata uang fiat itu udah nggak bisa diapa-apain teman-teman ya. Artinya apa? Tetap jadi underlyingnya setiap negara ya. Karena mata uang itu setiap negara itu sudah dipatenkan, nggak mungkin lah. Artinya nggak bisa asal rubah, asal gimana ya, seperti itu. Tetap itu standby, jadi nggak usah disangkut paut dengan mengganggu mata uang negara masing-masing, nggak lah ya. Oke, kemudian yang keenam, semua persiapan untuk mainnet terbuka sudah siap. Semua merchant sudah terkoneksi dengan Pi SDK, tinggal menunggu memaksimalkan price kece. Oke, yang kita tahu bahwa saat ini sudah banyak peluncuran ya, walaupun ada yang sudah memastikan diri 21 sampai 23 kemarin di Barter Mall, tetapi saya cek lagi-lagi, saya cek tadi pagi juga sudah saya cek juga masih belum teman-teman, produknya masih kosong ya. Ada produk-produk hanya berapa gelintir saja di dalamnya yang bisa diorder, tapi yang lain belum ya. Intinya dan itu pun untuk masalah bahasa, ternyata bahasanya nggak bisa dirubah, tetap Cina. Kemudian ketika kita mau order juga belum tentu bisa dikirim dari luar ke sini. Jadi harus hati-hati teman-teman ya, jangan terburu nafsu. Kita baru tahu project kayak gini misalkan, kita jadi tidak berpikir jernih ya. Sabar aja, sabar ya. Oke, nomor 7 terakhir, pembukaan Bank Pi. Nah, ini Bank Pi sedang dalam proses perizinan katanya begitu ya. Ini Bank Pi ini jenisnya seperti apa dan bagaimana kita kan nggak pernah tahu ya. Nah, namun ini ya nggak masalah lah, nggak masalah kita ketika pun ini ternyata bocoran gitu loh, maksud saya. Ketika bocoran ya kita sudah tahu dan sudah tidak kaget. Dari Bank Sentral Amerika maupun dari PBB akan mempergunakan Pi sebagai aset digital berlaku seperti USD. Nah, ini kan seolah-olah ini informasi sudah pasti banget. Nah, tapi ya kita berharap mudah-mudahan ini betul gitu loh teman-teman ya. Mudah-mudahan ini betul sebagai alat pertukaran global. Nah, kalau ya saya sih setuju banget gitu kalau ini terjadi, setuju banget. Karena kenapa? Karena itu akan banyak yang diefisienkan, banyak yang diuntungkan, banyak yang benar-benar banyak lah ya, effort positifnya banyak. Di Indonesia juga dipersiapkan untuk terkoneksi dengan Bank Indonesia, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI. Nah, ini juga sudah terkonfirmasi atau belum infonya kan kita juga tidak tahu. Ini akses ke sini juga kan sebetulnya nggak semudah itu teman-teman. Tapi ketika pun di belakang kita tanpa kita ketahui ternyata betul adanya, ya alhamdulillah. Saya bilang kan ini cukup kita bersyukur saja ya. Semoga semua bisa cepat terrealisasi, para pionir dapat menikmati hasil penambangan bersama. Oke, amin ya rabbal alamin ya. Nah, ini jika Bank Dunia akan menggunakan jaringan Pi Network untuk transaksi,
perdagangan makanan dunia, maka kegiatan ekspor dan impor dalam bidang makanan antar negara akan semakin bergairah dan ini akan terjadi. Setiap negara akan berlomba untuk meningkatkan produksi pangan lokalnya agar bisa melakukan ekspor untuk meningkatkan pendapatan negara dari ekspor pangan, dan nilai ekspor pangan dunia itu luar biasa. Besarnya bisa mencapai puluhan triliun dolar per bulannya. Dengan demikian, maka stabilitas pangan dunia akan stabil. Nah, itu yang diharapkan. Hal ini tentunya akan diikuti oleh jenis ekspor impor yang lainnya seperti hasil tambang, minyak, gas alam, tambang emas, nikel, batu bara, dan lain-lain. Di mana nilai ekspor impornya mencapai ribuan triliun dolar. Belum lagi dari nilai ekspor impor hasil industri, elektronik, otomotif, kerajinan, seni dan budaya, dan lain-lain. Masih banyak kesehatan, kecantikan ya. Jika itu melalui jaringan Pi Network, ya, maka nilai koin Pi akan luar biasa tingginya, bisa melebihi nilai konsensus saat ini. Nah, ini akan ada relevansinya teman-teman. Saya baca ini akan ada relevansinya nanti berikutnya nih. Nah, di sini kan kalimatnya apa? Bisa melebihi nilai konsensus saat ini. Ini ada relevansinya nanti, coba kita ini ya. Nah, ya mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan ke arah sana. Bisa melebihi nilai konsensus saat ini, dan pencapaian ini tidak akan membutuhkan waktu yang lama. Mungkin hanya hitungan tahun, tidak sampai puluhan tahun sudah bisa tercapai. Ya betul, kalau hitungan puluhan tahun ya kelamaan juga. Artinya kan ketika memang sistem itu berjalan kompak, jelas ya, paling hitungan berapa tahun ke depan ya, 3-4 tahun ke depan kan sudah terjadi ya. Sahabat pionir, jagalah koin Anda baik-baik dan dukunglah nilai konsensus global. Koin Pi Anda sangat berharga nilai nantinya. Oke. Nah, ini ada apakah dengan politik ekonomi dunia, World Bank dan Pi Network. Baru-baru ini Indonesia ditawarkan untuk membeli migas dari Rusia dengan harga 30% lebih murah dibanding harga pasar migas dunia. Profitable bukan? Ya itu betul, buat Indonesia profit lah, karena lebih murah. Di mana Indonesia dapat membelinya dengan mata uang rubel, ya dikonversi jadi rupiah ke rubel. Dan bukan hanya Indonesia saja, bahkan beberapa negara lain sudah membeli migas Rusia dari rubel di harga itu, karena pembayarannya pakai rubel ya. Negara apapun itu, mata uang apapun dirubahnya, dikonversinya ke rubel, karena Rusia yang punya migas inginnya pakai rubel, seperti itu. Menurut kacamata ekonomi yang dipahami, bahwa politik dagang seperti itu dilakukan bukan semata-mata hanya untuk bisa menjual produk migas Rusia saja sebenarnya, betul sih. Tetapi lebih kepada penguatan mata uang rubel di seluruh dunia. Karena jika banyak negara menggunakan rubel, maka otomatis nilai kolateral rubel akan semakin tinggi dan inflasi menjadi 0% untuk rubel. Ya, jika itu terjadi, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi nilai dolar yang selama ini menjadi mata uang dunia. Bahkan bisa jadi nanti predikat mata uang dunia akan diganti oleh rubel. Mungkin bisa jadi bukan dolar lagi, tapi ya kita who's to know, nggak tahu ya. Dengan begitu, maka semua transaksi ekspor dan impor akan mengacu pada rubel. Menarik bukan? Ya bisa oke. Kemudian apa hubungannya dengan World Bank dan Pi Network? Nah, ini apa hubungannya? IMF ya, International Monetary Fund, World Bank dan Central Bank of America juga PBB bersikeras untuk menjadikan Picoin. Nah, ini bersikeras ini informasinya memang harus dicari teman-teman ya. Apakah betul PBB dan World Bank kemudian Central Bank of America ini apakah betul-betul memang bersikeras bagaimana caranya biar Pi Network ini menjadi salah satu valuta digital setara uang fiat di USA? Apakah seperti itu? Nah, kita nggak tahu ya. Ini dapat diasumsikan sebagai bentuk tindakan penyelamatan nilai kurs dolar ya. Masuk akal sih, karena negara Amerika kan sedang mengalami di ambang resesi ya. Ambang resesi karena ini effort ya, memang mereka menyalahkan Rusia katanya seperti itu, tapi nggak tahu ya itu sebenarnya sih nggak begitu juga. Intinya mengalami resesi, perekonomian Amerika ini betul-betul anjlok ya, sedang morat-marit lah intinya kan gitu. Jadi mereka bagaimana untuk tetap stabil, tetap aman, selamat dan menguasai dunia, kan keinginan mereka seperti itu rata-rata ya. Jadi terlebih juga Amerika itu kan masih musuhnya Cina ya, bagaimana cara menguasai, mungkin bisa saja ini terbersit di mereka, di politik mereka, bahwa bagaimana caranya supaya ini
tidak terkuasai oleh China misalkan seperti itu, tapi dikuasai oleh Amerika, bisa jadi bahan rebutan. Nah, ini juga jadi apa, dari bahasan menarik ya teman-teman, analisis menarik. Jadi ketika kita tahu hubungan Cina dengan Amerika seperti apa, dengan Rusia seperti apa, Amerika, jadi bisa jadi gitu loh. Ini jadi hal-hal yang antara mungkin dan tidak mungkin, ya kita lihat aja nanti gitu. Jadi saya nggak mau sok tahu juga gitu loh ya. Jadi ini hanya sebatas informasi aja teman-teman. Ini dapat diasumsikan seperti itu ya, agar kedudukannya tidak tergantikan oleh rubel. Nah, tujuannya ke sana. Ini informasi di sini seperti itu teman-teman. Kenapa begitu? Karena Bitcoin adalah mata uang digital di mana nilainya tidak bisa dipengaruhi. Nah, ini arahnya ke mata uang digital, bukan cryptocurrency lagi teman-teman. Nah, ini juga ini harus dicari juga gitu loh. Makanya saya bilang jangan telan mentah-mentah ya. Karena ada dua versi nih untuk Pi Network ini. Ada yang memang larinya tetap ke cryptocurrency. Kalau menurut white papernya kan saya bilang tetap ke cryptocurrency yang bisa ditukar dengan kripto lain. Nah, tapi di sini juga mata uang digital, atau mungkin tetap mata uang digital tapi tetap bisa ditukarkan ke cryptocurrency lain, mungkin bisa jadi seperti itu ya. Seperti rupiah misalkan ya, rupiah kita ada kalau untuk di di walletnya, bukan Binance, toko kripto kan ada BIDR ya, BIDR, Binance IDR. Nah, itu dibuatkan seperti itu rupiah ya. Nah, mungkin bisa jadi Pi seperti itu, jadi tetap ke koin lain bisa, di mana nilainya tidak bisa dipengaruhi oleh fluktuasi nilai kurs mata uang di negara manapun. Wah, ini nggak tahu juga nih bakalan terjadi seperti apa ya. Mungkin dengan ekonomi tingkat dunia bisa jadi dengan bentuknya sebagai aset digital. Mengamati serta mempelajari fenomena ini maka bukan suatu hal yang tidak mungkin, karena World Bank dengan dukungan Central Bank of America dan PBB akan mempercepat pengukuhan Bitcoin sebagai koin valuta digital dunia. Karena sejauh ini baru hanya Bitcoin yang memenuhi syarat untuk itu, sementara cryptocurrency yang lainnya tidak ada yang bisa seperti Bitcoin. Mempelajari dan mendalami Pi Network ini sama dengan kita mempelajari isi dunia, karena Bitcoin adalah power of money dan time is money. Luar biasa. Nggak heran kalau nilai konsensus di Amerika mencapai 1 juta per koin ya kemarin, gara-gara yang transaksi sound system mobil itu loh ya. Jadi akhirnya dapat konsensus tertinggi seperti itu ya, sahabat pionir. Karena gini, real transaksi itu bisa dikategorikan itu adalah salah satu patokan nilai untuk konsensus ya, karena itu real transaksi, jadi nggak bisa dianggap remeh ya. Sahabat pionir, berbanggalah ya Anda menjadi bagian dari proyek Pi Network, karena apa yang sudah ada di tangan kita ya, itu bisa dikatakan mata uang digital ya, sangat akuntabel, berharga dan bernilai tinggi ya. Oleh karenanya jaga dan manfaatkan sebaik-baiknya dengan penuh kehati-hatian, dan jangan asal menggunakan hambur-hamburkan teman-teman. Biar orang yang nggak percaya, biar itu nggak penting. Oke, kemudian nah ini dari cuitan yang saya bilang tadi ada relevansinya ketika tadi saya bilang bahasanya di sini apa tadi ya. Nah, ini bisa melebihi nilai konsensus ya, yang ini yang saya bilang bisa melebihi nilai konsensus saat ini. Nah, ini ada dari salah satu akun moderator di Cina, dia bilang gini, the extremely scarce Pi currency circulating supply. Nah, jadi yang betul-betul ekstrim ditakutkan ya dengan nilai Pi ini, currency Pi ini adalah perputaran daripada supply-nya. What price does it need? Berapapun nilai itu dibutuhkan untuk mensupport daripada ekologi, demand untuk barter ya. Jadi di sana the demand for settlement of the commodity transaction after the digital legal. Nah, jadi ketika itu dikukuhkan untuk komoditas, nah ini katanya informasinya bahwa 1 fee 314.000 ini terlalu minim, in the minimum starting price. Jadi start yang minim, yang paling kecil 314.000 kan gila teman-teman ya, gitu loh. Jadi kalau misalkan ini sudah benar-benar
dikukuhkan komoditas ya, transaksi komoditas antar negara ya, tingkat global legal di sini ya. Jadi 314 itu katanya minim. Ini yang saya bilang ada relevansinya gitu loh. Dengan informasi sebelumnya. Ini kan saya dapat tadi pagi atau kemarin sore lah. Ini biasanya baru dapat. Sementara yang tadi yang ini saya dapat udah lama ini ya. Ada beberapa hari yang lalu. Jadi ada relevannya juga, dan ini dia tetap tidak terlalu gamblang ya. Artinya tidak menggamblangkan informasi, dia hanya extremely scare. Jadi ketakutan yang ekstrim gitu loh. Jadi karena ketika ini dilegalkan secara global untuk transaksi komoditi, ini segitu tuh terlalu kecil, minimum kecilnya 340, berarti berapa nilainya kan gitu. Ini makanya otak saya juga traveling kayak jadi orang gila kan gitu. Enggak. Jadi ini hanya untuk sharing saja teman-teman ya, bahwa ada pembicaraan di luaran sana seperti itu, kita tahan, kita simpan dulu pemahaman ini di otak kita jadi sebuah file. Jadi ketika suatu saat apapun yang terjadi kita sudah mengerti dan kita paham. Seperti itu maksud saya ya. Oke, kemudian ada informasi lagi dari Twitter juga. Ini akunnya orang Cina juga. Setelah tanggal 25, nah ini informasinya, acara-acara besar dapat diharapkan dan dunia akan kagum. Pi Chain Internasional diluncurkan dan harga sekian disorot dalam data transaksi katanya ya. Harga itu yang 314.000. Kemudian peluncuran KYC skala besar. Nah, itu di atas tanggal 25 itu. Kemudian versi browser ke versi 173 diluncurkan, karena memang ini ini juga saya nggak kaget, karena Pi browser ini sebelum jauh-jauh hari dari minggu-minggu kemarin saya udah dapat informasi bahwa nanti ada pembaruan gitu loh. Kalau memang relevan dapat dan betul di atas tanggal 25 ada pembaruan Pi browser ya teman-teman, tinggal pembaruan aja kan, nggak usah. Kalau baru tahu kan pembaruan, ada apa nih pembaruan, jadi banyak nanya, nggak usah, pembaruan aja. Apa yang tujuannya, buat apa pembaruan? Ya buat segala transaksi yang sudah kita harapkan kan gitu, kelancaran. Dan pembayaran kode pindai offline dibuka katanya gitu ya. Apa kode pindai offline ini kalau membuat toko-toko yang kita belanja offline. Konverter mata uang legal global dibuka. Nah, ini lebih sadis lagi nih ngomongnya. Jadi konverter mata uang legal global dibuka ya. Ini konverter nih kita nggak tahu juga nih dia data dari mana kan, seperti itu ya. Ekosistem raksasa online, mainnya terbuka, mata uang hukum digital negara tertentu adalah yang pertama terdaftar di rantai Pi, transaksi blok penyelesaian keluar, sebuah negara mengumumkan bahwa akan dimasukkan dalam mata uang cadangan bank sentral, menghitung bank mulai menukar koin di mata uang. Jadi penghitung bank itu udah mulai ada mata uang, mungkin ada file-nya mungkin ya, seperti itu. Makanya kok memang bisa juga untuk yang converter itu, tahu nggak yang ini nah untuk yang ini teman-teman, nah ini juga kan ada yang buat ya, ada yang buat kalau misalkan ini satu, taruhlah 2 Pi, kita ketik 2 ya. Nah, kita ketik 2 di sini udah langsung tertera 628 ya, 6 miliar sekian. Nah, coba kalau di sini kita ganti 3, berapa jadinya? 9 ya. Jadi USD lagi 9 berapa ini? 942.000. Jadi nah model-model kayak gini ini kan kita nggak pernah tahu ya teman-teman ya. Artinya dengan penghitungan bank mulai menukar koin dengan mata uang artinya ini relevan atau tidak kita nggak pernah tahu. Tapi yang pasti ada clue-nya, ada tanda, ada ciri seperti itu ya. Buat kita simpan aja nggak masalah. Oke ya. Kemudian ini ada di developer Englishnya di chat ya. Di sini ditulis, dia ngejawab siapa ini? Ngejawab Simon Taneo kata nih moderator ini. Ngejawab Simon Taneo, no kata dia. The price is out of the control of Dr. Nicholas Kokalis. Jadi harga di luaran itu tetap di bawah kendalinya Nicholas Kokalis. It's up to the million of pioneer, itu terserah jutaan pionir involved in transaction. Jadi di dalam transaksi ya, persetujuan dalam transaksi peer to peer ya.
Eventually there's consensus reach the main market, ya, walaupun di sana ada konsensus yang tinggi, artinya terserah pionir walaupun ada konsensus yang 314.000 ya. Ini informasi. Kemudian nah ini yang terakhir ini ya. Kita para pionir sudah sangat dimanjakan oleh core team dengan segala persiapan dan utilitas yang segera dibangun. Salah satunya Bang Pi ya, yang saat ini sedang diurus perizinannya meski akan muncul semester 2023, semester 1 2023. Bang Pi akan link dengan 220 bank sentral dunia. Nah, ini informasi juga nih kan. Di Indonesia dengan Bank Indonesia serta 3 bank lainnya, BCA, BNI, Mandiri. Nah, ini hanya bank ini aja. Nah, ini juga jadi apa namanya? Ya, kemarin sempat juga ada beberapa nomor customer service bank juga yang memang ada logo V-nya nomornya itu. Nah, ini kan jadi nyambung nih. Ini sebenarnya ada apa gitu? Bener nggak sih gitu kan? Ya wajar lah. Nah, kemudian dari Pi nanti saya nantinya setelah ada Bank Pi akan dapat ditukar langsung ke 180 mata uang dunia tanpa melalui exchanger aset digital. Oh, jadi tanpa melalui exchanger. Jadi exchanger nggak dipakai. Dia melalui bank langsung. Seperti itu mungkin ya. Siap-siap memasuki era baru dalam ekonomi digital. Kita semua sudah ada di dalamnya. Hanya butuh sabar, tidak lama lagi. Meski kata sabar yang tidak bisa dimakan, hari itu akan tiba. Oke teman-teman ya, ini dari X-Trader Fan ya, nggak tahu lah ini dia info dari mana. Kenapa ini walaupun saya tidak punya pendukung, data validitas pendukung, kenapa saya buatkan video semata-mata teman-teman. Jadi gini, tujuannya seperti yang di awal saya bicarakan bahwa ketika pun ini project sebesar ini dan wow ini terjadi ya, artinya kita sujud syukur lah ya, sujud syukur dan alhamdulillah ketika terjadi kita juga tidak kaget. Tetapi setidaknya ada tindakan preventif yang bisa kita lakukan. Contohnya apa? Ketika kita dapat informasi seperti ini, jadi kita punya rem. Nih, jangan ya udah, kita nggak ada ruginya juga. Kita coba tahan aja, jangan dihambur-hamburkan koinnya. Ya, jadi tahan dulu. Kalau bener kita yang untung. Kalau nggak bener ya nggak apa-apa juga, kita tetap untung kan begitu. Jadi maksud saya fungsi daripada informasi ini selain daripada kita coba memacu diri kita masing-masing mencari lebih informasi sebetulnya seperti apa dan bagaimana, karena informasi dari sini luar biasa banget ini kalau menurut saya. Sebelum-sebelumnya juga relevansinya banyak gitu loh. Makanya ketika ketemu ini tambah lagi nih, tambah dahsyat dan luar biasa lagi nih, kayak gitu teman-teman ya. Nah, jadi saya harapkan dengan adanya informasi seperti ini teman-teman juga tidak asal-asalan, artinya jadi tidak asal-asalan tidak asal-asalan asal menghamburkan dan tidak menghargai koin Pi itu sendiri gitu loh ya. Jadi saya dari awal punya keyakinan sendiri dan buat saya pribadi bahwa koin Pi ini tidak bisa saya anggap remeh. Udah itu aja. Tidak bisa saya menganggap ini tidak ada harganya, atau mungkin harganya cuma sekian juta, saya tidak bisa. Saya meyakini itu. Karena data dari awal saya tahu Pi Network sampai sekarang saya coba terus analisa, saya cek, saya recheck terus, saya pelajarin. Ya udah, walaupun saya ngupload ke channel ini kan belum lama sebetulnya, baru sebulanan lah, baru yang Mas ngebahas ini membuka sebenarnya. Jadi ada minat mau membuka beberapa informasi ke teman-teman belum lama, baru awal Juli kemarin ya. Tapi jauh-jauh beberapa bulan sebelumnya saya sebenarnya udah kuat punya keyakinan bahwa ini bakal yang terbaik. Gitu ya, mudah-mudahan memang betul adanya. Jadi makanya dengan adanya ini teman-teman, intinya sabar ya, tidak usah gerabak-gerubuk mentang-mentang koin banyak. Nah ini nih saya mau coba bahas lagi besok-besok di video saya. Jadi yuk kita bahas, yuk kita ngobrol, sharing bagaimana menyikapi bagi orang-orang yang punya banyak koin. Bukan menyikapi, tapi caranya bagi kita, misalkan kita punya koin banyak nih. Nah, bagaimana caranya membawanya?
Ini yang dikhawatirkan adalah, ini clue-nya ya. Yang dikhawatirkan adalah banyak OKB, yang orang kaya baru. Itu makanya timbul hal-hal negatif akibat daripada kekayaan yang mendadak. Tidak bisa bawanya. Kesombongannya keluar. Ya, keangkuhannya keluar, ya, ketidakbersyukurannya keluar. Yang kayak gitu tuh saya, waduh, ini perlu juga kita coba pelajarin ya. Ketika ini terjadi, ini real, bisa merubah kehidupan kita jauh ratusan ribu derajat, bahkan mungkin bisa jadi seperti itulah ya. Tapi ya nggak juga lah derajat mas sampai kayak gitu. Artinya maksud saya, ketika memang itu terjadi mampu merubah kehidupan manusia berlipat-lipat ganda dan bahkan sampai 7 turunan pun sulit dihabiskan. Nah ini kadang-kadang tidak bisa membawanya. Ini yang akan kita bahas ya, mungkin di next video. Tapi untuk ini yang untuk masalah evolution, revolution, worldwide of fi network mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman ya. Informasi ini silahkan di-keep, disimpan ya, baca lagi, cari lagi, baca lagi, cari lagi, udah gitu aja. Nah, karena kenapa? Karena prinsipnya ya kita harus betul-betul, kalau informasi itu kayak misalkan berhubungannya dengan bank, ya kita harus ada konfirmasinya dari bank, orang bank betul nggak? Karena kita nggak punya akses ke sana kan gitu. Kemudian World Bank, apalagi World Bank, informasinya dari mana, valid nggak? World Bank konfirmasi dong, betul nggak? Nah, seperti itu kan nggak bisa semudah yang ini. Cuman untuk gambaran aja, ketika memang ada langkah ke sana, baik beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan, kita sudah tahu sebelumnya gitu teman-teman, dan kita bisa tertahan, bisa punya rem untuk masalah koin kita ya. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat sharingnya buat teman-teman. Mohon maaf bila videonya kepanjangan. Terima kasih buat teman-teman yang mau sharing, mendengarkan, barang nanti akhirnya bisa kontribusi di kolom komentar ke saya karena sudah mendengar sampai akhir. Akhirnya kan ada saran atau apa, itu yang saya butuhkan gitu teman-teman ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.